bahwa itu merupakan lagu yang syarat dengan makna yang sangat mendalam. Itu adalah turi putih, itu ibaratkan kain kafan, mbok ira kembangnya opo gitu ya. Bahwa manusia itu pada saatnya akan meninggal. Nah, apa yang amal kalian yang akan dibawa besok? Mbok ira kembangnya opo. Terus yang terakhir itu tandurannya tanduran kembang dan apa? Lagu yang sekarang ini dikhususkan kepada Bapak Kadisdikti. Isfalana lana lana ya habibana laka syafa'a ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah
lana ya Habibana alana lana lana ya Habibana ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafaat Nabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafaat Nabi ya Nabi. Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir dan mohon izin acara akan segera kami mulai. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada yang terhormat Dr. Andes Ahmad Yunus MPD disilahkan untuk memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Teknik, Bapak Politi Esos, dan yang saya hormati Ibu Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Ibu Alimatus Suara MPD, yang saya hormati Bapak Kasubag Keuangan Muhammad Kamil Mahfud SPD, dan yang saya hormati Bapak Kasih Pengembangan Karir Bapak Fakdillah SPD, dan yang saya hormati Bapak mantan Korwil Jamdilbur Kecamatan Propo Bapak Muhammad Yusuf SPD, Dr. Andes Muhammad Jufri, yang saya hormati Bapak Korwil Bidikut Kecamatan Propo Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Joko Usman MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Kecamatan Propo dan Bapak Ibu Kepala Sekolah Kecamatan
Pademau. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat serta taufiknya yang telah diberikan kepada kita, karena kita pada hari ini telah dapat hadir ke tempat ini, yaitu dalam rangka mengantarkan yaitu Bapak Korwil Diribut Kecamatan Porpo yang baru, yaitu Bapak Dr. Andes Usman MPD. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang kedua saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala sekolah se-Kecamatan Porpo yang telah menyambut rombongan kami, yaitu dari Kecamatan Pademau yang jumlahnya cukup besar sehingga tuan rumahnya tidak kebagian tempat ini di sini. Perlu dimaklumi bahwa kami membawa rombongan sangat besar, yaitu berjumlah 55 personel yang terdiri dari 53 kepala sekolah dan Ibu Korwil yang baru dan Bapak Korwil, kemudian juga ditambah dengan pengawas TK dan ketua IPTK dari Kecamatan Pademau. Untuk itu, dengan pasukan yang sangat besar ini, saya mohon maaf karena telah merepotkan tentunya bagi tuan rumah, dan mudah-mudahan kerepotan dari tuan rumah ini nantinya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu saya sampaikan, Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa tujuan dan dari kami rombongan dari Kecamatan Pademau tidak lain yaitu untuk mengantarkan, selamat datang Pak Gadis. Wujudnya ada menjadi juga. Mohon maaf tidak bisa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, maksud dan tujuan dari rombongan dari Kecamatan Pademau ini yaitu tidak lain untuk mengantarkan Korwil Diribut Kecamatan Porpo yang baru, yaitu Bapak Dr. Andes Joko Usman MPD, yang kebetulan Bapak Joko Usman ini yaitu berasal dari Kecamatan Pademau atau tugasnya yaitu pengawas di Kecamatan Pademau. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon kepada semua kepala sekolah yang ada di Kecamatan Porpo bahwa untuk menerima Bapak Joko Usman ini dengan senang hati, karena terus terang saja Bapak Joko Usman ini sebenarnya sangat kami butuhkan di Kecamatan Pademau. Dengan demikian, dengan pindahnya Bapak Joko Usman dari Kecamatan Pademau ke Kecamatan Porpo ini, yaitu mungkin akan membawa beban yang lebih berat kepada kami, karena terus terang saja Pak Joko Usman ini bisa bekerja sama dengan sangat baik dengan saya yang di Kecamatan Pademau. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwa Bapak Joko Usman ini sebenarnya orangnya ini memang orang yang sangat kalem ini, tapi jangan khawatir, Bapak Joko Usman ini orang yang sangat membumi dan orang yang sangat telaten untuk membina Bapak dan Ibu sekalian. Karena saya tahu Bapak Joko Usman ini adalah teman saya dari SMP, kemudian juga pada waktu sekolah di Unira juga teman dengan saya, dan juga S2-nya juga satu teman dengan saya, bahkan berangkatnya selalu dengan saya satu mobil. Untuk itu saya cukup tahu karakter dari Bapak Joko Usman, yaitu orangnya kalem, lemah lembut, dan sangat baik sekali. Dan jangan khawatir Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada permasalahan di Kecamatan Porpo ini, langsung saja, tidak usah kemana-mana, itu langsung yaitu curhat sama Bapak Joko Usman ini. Bapak yang saya hormati, mungkin sambutan saya tidak terlalu panjang karena sebentar lagi ada pembinaan dari Bapak Kadis. Saya hanya menyampaikan pantun kepada Bapak Joko Usman.
Mohon maaf kalau pantunnya kurang bagus karena kemarin di sini katanya sambutan tunggal ini. Ternyata saya pikir kau gitu. Pantun ini saya tunjukkan kepada Bapak Joko Usman. Simpan uang di dalam saku. Kereta api menderu-deru. Mantap. Selamat jalan rekan sekantorku. Moga-moga berprestasi di kantor yang baru. Terima kasih. Saya Rio Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Kepala Bidang GTK Teknik yang sekaligus PLT Kabid PAUDI Pak Halidi. Yang saya hormati Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar Pak Halidi bersama Pak Nasi, Pak Abdillah. Kemudian yang saya hormati Kasupak Keuangan Pak Kamil. Yang saya hormati Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Propo yang baru Bapak Haji Joko Usman. Yang saya hormati Pak Korwil Pendidikan Kecamatan Pademau. Yang saya hormati Pak Haji Jufri, mantan Korwil Cambidik Kecamatan Propo. Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati para kepala sekolah baik dari Pademau maupun dari Kecamatan Propo. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita aturkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya pakai full dress ya, karena sebentar lagi mau menghadiri pengukuhan Ibu Nurul Widyastuti sebagai PJ Sekda Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Ada PJ, ada PJS, ada PLT, ada PLH ya. Bapak Ibu sekalian tahu bedanya ya. Kalau PLH itu pelaksana harian ya, biasanya dijabat oleh seseorang yang pejabatnya masih ada atau tidak ada, tetapi waktunya tidak lebih dari 2 bulan. Tidak boleh membuat keputusan-keputusan yang strategis. Dia hanya melaksanakan tugas hariannya saja. Kalau SD nggak pernah ada PLH, jarang ya, jarang. Kemudian yang kedua ada PLT. Kalau PLT itu dijabat oleh seseorang yang karena kepalanya berhalangan cukup lama atau berhalangan tetap. Tidak boleh lebih dari 2 bulan, bisa 3 bulan. Lalu diperpanjang lagi menjadi 3 bulan. Setelah 6 bulan tidak boleh diperpanjang lagi ya. Maka diganti oleh orang lain. Lalu ada PJS, pejabat sementara. Biasanya hanya ada pada bupati atau Pak Sekda. Kalau kepala dinas belum pernah ada PJ. Jadi misalnya bupati mau nyalon bupati lagi, dia cuti sementara, maka diganti PJS namanya ya. Kalau ada bupati berhalangan tetap, sekda berhalangan tetap, lalu diganti oleh PLT boleh, tapi tidak boleh 6 bulan. Tapi PLT itu tidak boleh membuat keputusan yang strategis. Keputusan strategis itu apa? Misalnya kebijakan mengangkat orang. Lalu supaya bisa, bagaimana? Lalu diangkat PJ namanya, pejabat. Jadi pejabat ini tidak ada waktunya,
sampai pejabat definitif ada. Sampai pejabat definitif ada dan boleh membuat keputusan-keputusan yang cukup strategis. Nah, sekarang ini kalau nggak ada PJ, maka kebijakan nggak jalan. Karena itu maka diangkat PJ. Jadi bentar lagi ini pengukuhan PJ Sekda. PJ Sekda pertama di Pamekasan perempuan, namanya Ibu Insinyur Nurul Widya Studi. Ya. Mudah-mudahan jalan lancar. Makanya saya pakai full dress. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih lagunya. Lagu yang ditujukan untuk saya. Ini untuk saya apa untuk istri saya? Lagunya sudah sampai ke HP saya. Jadi begitu cepatnya ya. Termasuk syair-syairnya sudah sampai ke saya. Terima kasih ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini sekarang ada Pak Jufri pensiun. Nah, alhamdulillah Pak Jufri ini pensiun dalam keadaan sehat. Ya. Pengabdian tidak bisa berhenti karena dibatasi oleh pensiun. Tidak ada masalah, terus mengabdi walaupun Bapak Ibu sekalian tetap pensiun. Seperti Pak Jufri ini pensiun mengabdi, tetap mengabdi, tapi bertugas nggak bertugas lagi. Ya. Bertugasnya berhenti, pengabdiannya terus menerus. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu nikmat yang besar yang diberikan kita, yang diberikan Allah kepada kita. Apa itu nikmat yang paling besar? Salah satunya adalah nikmat lupa. Jadi Pak Jufri ini bisa jadi sebentar lagi lupa atas tugas-tugasnya. Pak Joko Usman lupa dengan Pademawu, orang Pademawu lupa kepada Pak Joko Usman. Itu nikmat itu, lupa itu ya. Kalau orang tidak diberikan nikmat lupa, bahaya. Bahaya. Apa cara tak gelem lupa sampai tua? Bahaya. Tak gelem lupa. Apa cara yang SPG? Terus kalau orang yang SPG, tak lupa sampai jadi guru, sampai jadi kepala sekolah, sampai jadi kepala dinas, Pak pun tak gelem lupa. Bahaya. Jadi ya, lupa itu adalah nikmat. Respona meninggal dunia, orang tuanya meninggal dunia, wafat, Pak tak lupa, nggak bisa kerja. Atau orang nake pas bini meninggal tak lupa, tak gitu boleh. Ya. Jadi nah itu yang paling ramai laki-laki biasanya kalau sudah masuk materi ini ya. Orang laki ini kan jangankan mate, kita mate keluar di kota bila kelopai. Kedua pun sampang dan lupai sih budi. Saja jauh Bengkalan Jelok. Saja coba kali kata saya ada lah. Ini namanya nikmat lupa yang bahaya. Buat sekalian yang saya hormati, jadi Pak Joko ini sebentar lagi akan melupakan Pademawu. Ya. Dalam tanda kutip, ya Pademawu jangan tersinggung ketika Pak Joko mulai melupakan sedikit demi sedikit Pademawu, kan memang harus dilupakan. Kalau Pak Joko tanpa Pademawu, berlaku atau mengantor Pademawu, ya bahaya juga. Atau Pak Joko berlaku atau mentar ke sekolah lawan daya tua. Lopai jalan kemudian jadi korbin Pademawu. Ya. Nah, yang paling sulit lupa itu ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini orang yang paling sulit lupa ya. Terhadap suaminya paling setia itu ibu-ibu ya. Tapi juga ibu-ibu yang paling sulit lupa mengandung libur goreng makin dia laki pun setuju katanya ibu. Aduh. Padahal lagi nang sepin awaan goreng laki lah, lain repain.
Pak, kayak itu materinya. Ya. Ini ruangannya panas, tapi bagi ibu-ibu semakin panas. Gara-gara pembahasannya sampai pada urusan lupa melupakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita masuk pada materi ya. Tapi sebenarnya tadi itu materi utama ya. Sekarang materi berikutnya berkaitan dengan kepemimpinan Pak Joko. Pak Joko ini pesan-pesan sebagai orang, saya ini juniornya Pak, tetapi dalam urusan jabatan saya mungkin dianggap sebagai juniornya. Tapi urusan TK, urusan kemampuan, emosi, Pak Joko ini adalah senior saya. Pak Yunus itu senior saya semua. Hanya soal SK aja yang beda ya. Pengalaman sebagai pejabat lebih banyak saya. Karena itu maka pengalaman saya ini yang saya ingin sampaikan, bukan ilmu saya ya. Pengalaman saya saja. Kalau ilmunya mungkin lebih banyak Bapak sekalian. Yang paling sulit menjadi pimpinan itu Bapak sekalian, yang menjadi sulit itu ada dua hal. Yang paling sulit sekali. Yang pertama adalah membuat keputusan, itu sulit. Yang kedua adalah mengatasi masalah. Itu dua saja yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan, baik di sekolah maupun di pemerintahan. Kalau dua hal ini Bapak Ibu sekalian kuasai, maka Bapak Ibu sekalian akan menjadi orang hebat. Yang pertama adalah membuat keputusan. Membuat keputusan, yang kedua adalah mengatasi masalah. Kan hanya dua itu saja Pak yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Membuat keputusan itu mengapa sulit? Karena setiap keputusan itu mesti ada korbannya. Setiap keputusan pasti ada korbannya. Siapakah korbannya? Pasti ada hal lain yang kita tinggalkan. Misalnya saya harus berangkat ke Surabaya. Ada korbannya enggak? Ini keputusan yang paling sedikit. Saya berangkat ke Surabaya, pasti ada korbannya di belakang. Siapa? Istri saya, anak-anak saya. Pasti dikorbankan karena ditinggalkan oleh saya. Bagaimana seni mengatur agar istri merasa tidak jadi korban, anak tidak menjadi korban, semua tugas-tugas di belakang jadi korban semua, akan ditinggalkan teruskan. Bagaimana supaya semuanya itu berjalan dengan baik dan tidak ada yang merasa tersakiti? Nah itu tidak mudah ya. Itu tidak mudah. Jadi seni membuat keputusan ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita. Bapak Ibu sekalian di sekolah ketika mengangkat bendahara mesti ada orang lain yang kecewa. Kenapa tidak saya? Atau orang lain menjadi kecewa, kenapa itu yang diangkat? Kok bukan orang lain? Pasti semua keputusan itu ada korban, baik yang kecewa maupun yang marah. Dan semua keputusan itu kalau Bapak Ibu sekalian ambil, dan memang harus diambil. Kalau tidak mengambil keputusan itu namanya bukan pimpinan. Nah, supaya keputusan-keputusan itu bisa dibuat dengan baik, maka Bapak Ibu sekalian harus memiliki satu hal. Yang pertama adalah kewibawaan. Kewibawaan itu lahir dari beberapa hal. Yang pertama, kewibawaan itu lahir daripada kompetensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Semakin pintar Bapak Ibu sekalian, kemungkinan semakin wibawa muncul. Sekalian saya ingin katakan bagi kalian bahwa memang ada orang mengatakan bahwa emotional quotient atau kecerdasan emosi itu menjadi sesuatu yang paling penting. Kecerdasan spiritual itu menjadi sesuatu yang penting. Itu banyak bukunya itu, spiritualitas quotient menjadi faktor utama yang menentukan seseorang menjadi sukses. Ternyata ada buku yang membuat terbalik. Kemarin saya baca bukunya. Saya bawa di mobil. Saya tunjukkan pada Lamir tadi. Ini buku yang saya baca masih belum separuh. Di situ ada satu pemikiran bahwa ternyata intellectual quotient itu memegang urutan pertama untuk orang menjadi sukses. Mengapa demikian? Orang walaupun emosinya bagus Pak sekalian, walaupun spiritualitasnya bagus, tetapi bodoh.
itu jadi masalah. Ya, contoh, ada seorang supir. Saya contoh seorang supir. Ini contoh saja ya, tidak ada dalam kenyataan atau mungkin ada seorang supir. Supir ini sopan sekali, emosinya bagus, spiritualitasnya bagus, tetapi dia tidak tahu mesin, tetapi tidak tahu bahwa mobil yang sedang oleng itu bannya bermasalah. Tetap saja dia nyupir. Gimana dek? Enggak bapak, mobilnya masih enak, alhamdulillah. Sebentar lagi kecelakaan. Kenapa? Karena intelektual wisdomnya terhadap mobil itu, kompetensi tentang mobil itu dia rendah. Akhirnya apa yang terjadi? Kecelakaan. Bapak Ibu sekalian, walaupun di sekolah itu bagus dan sebagainya, tetapi Bapak Ibu sekalian tidak memiliki kemampuan yang bisa mengatasi masalah di sekolah itu, karena Bapak Ibu sekalian bodoh dalam tanda kutip, maka Bapak Ibu sekalian kemungkinan untuk tidak berwibawa itu ada. Maka satu hal yang dimiliki pertama kali adalah kewibawaan terlahir daripada kompetensi. Yang pertama, itu yang pertama saja ya, kompetensi. Lalu baru yang kedua soal kepribadian. Kepribadian Bapak Ibu sekalian. Bapak sebagai pimpinan, kepribadian Bapak Ibu sekalian itu penting untuk dijaga. Habits. Orang yang berkepribadian berwibawa itu bukan berarti tidak mau bergurau. Wah, nyerotong dulu gitu ya. Ya, nyerotong dulu dalam rangka menjaga kewibawaan ya. Tidak mau bergurau, tidak mau tersenyum. Kemudian ajalan Pak asisten misalnya. Kan bisa begitu. Mematus bawakan tas saya. Jadi kewibawaan tidak lahir dari model-model begitu. Kepribadian dalam zaman sekarang ini, kepemimpinan zaman sekarang ini adalah kepemimpinan melayani. Memang ada sebuah teori yang mengatakan sebelum menyuruh sentuh hatinya, maka Anda akan menjadi sukses. Sebelum Anda memerintah, sentuh hatinya. Anda akan ditolak semua perintahnya apabila hatinya tidak tersentuh. Percaya Bapak sekalian? Percaya. Kalau orang itu sudah marah, sudah benci dan sebagainya, maka perintah apapun, sebaik apapun perintah, maka tidak akan diterima. Maka sebuah prinsip yang dikatakan dalam beberapa pendapat itu, William Shakespeare itu mengatakan bahwa kalau seorang pemimpin sebelum memerintah, maka sentuh hatinya, hati anak buahnya itu. Dan ini memang membutuhkan kepribadian yang bagus dari Bapak sekalian ya. Saya kira tidak perlu saya urai kepribadian itu modelnya seperti apa. Yang ketiga ya, kewibawaan itu lahir daripada ketegasan ya. Ketegasan itu bukan berarti orang itu suka marah-marah ya. Kata Imam Syafi'i dikatakan orang yang tegas itu bukan orang yang suaranya keras. Pemberani itu bukan orang yang suaranya keras. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat para bajingan-bajingan yang berkelas itu, mesti sopannya luar biasa, ngomongnya halusnya luar biasa. Engki ngireng, manabi ajunan, tak kesokan terhadap keinginan hatinya ngireng. Tanya lagi tadi cocok. Jadi sekali lagi bahwa ketegasan itu bukan berarti suaranya keras, bukan berarti marah-marah. Sudah gak musim Pak, model marah-marah itu sudah tidak musim. Zamannya sekarang ini bukan musimnya marah-marah. Tegas memang penting untuk melahirkan kewibawaan. Jadi kalau ada orang mengatakan begini Pak, ada orang yang menyimpulkan keseluruhan, ini kan baru 3, itu sekitar ada 5-7. Tapi ada orang yang menyimpulkan bahwa kewibawaan itu lahir dari ketakutan. Pertama, lahir dari ketakutan. Yang kedua, lahir dari
ketergantungan karena kebaikan. Jadi ciptakan ketakutan dan ciptakan kasih sayang, maka saudara akan menjadi orang yang berwibawa. Jadi ada orang yang ditakuti sekaligus ekonodusi, maka orang itu akan wibawa. Karena kalau ditakuti terus, maka orang tidak akan menjadi kreatif. Jadi misalnya ada seni kepemimpinan, ada orang yang misalnya dikekang terlalu keras, maka orang itu tidak akan menjadi inovatif dan kreatif. Dia salah, pecahan kok, itu tidak akan kreatif, tidak akan inovatif. Tetapi kalau orang itu terlalu dilonggar begitu terus dilonggar, maka dia akan menjadi orang yang akan membahayakan kita. Bahasa Maduranya akan menjadi nompo. Maka jangan terlalu longgar, tetapi jangan terlalu dikekang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sudah waktunya sudah habis. Saya tidak boleh terlambat. Sudah jam 9:04. Mudah-mudahan ini tadi itu beberapa teori mudah-mudahan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya. Tetapi yang paling penting itu tadi ya, bahwa sebelum Bapak Ibu sekalian memberikan perintah kepada orang, maka hatinya disentuh. Ya, anak buahnya kalau sudah baik, sudah ini, maka perintah apa saja kan tidak akan ditolak, Pak. Ya, kebersamaan, kolaborasi akan tercipta. Ya. Joko Propo ini sudah bagus atas kepemimpinan Pak Jeffrey. Ya, tetapi pasti ada yang perlu ditingkatkan. Hati-hati dengan beberapa kalimat-kalimat, karena kalimat itu penting Bapak sekalian. Jadi kalau di depan publik jangan sampai kemudian mengatakan sesuatu, saya ingin memperbaiki beberapa kekurangan masa lalu, jangan ya. Jangan. Bapak sekalian, kalau jadi kepala sekolah, sambutan pertama jangan sampai kemudian bergaya begitu. Mari semua kekurangan masa lalu kita perbaiki masa sekarang. Ya, gayanya ya. Seakan-akan Bapak sekalian lebih sempurna dari sebelumnya. Tidak. Apa yang sudah baik mari kita pertahankan, apa yang masih belum sempurna kita tingkatkan. Kenapa tidak ada sesuatu yang sempurna? Karena zamannya berubah. Kemarin Pak Jufri melakukan kegiatan begini dan sudah bagus. Bulan depan tuntutannya berbeda, maka yang bagus itu perlu diubah menjadi satu yang baru, bukan yang sebelumnya tidak bagus. Karena memang tuntutan masa itu beda, ya. Tuntutan masa itu beda dengan tuntutan bulan depan. Tuntutan tahun depan juga berbeda. Karena tuntutan yang berbeda itulah, maka seorang pemimpin harus melakukan perbaikan-perbaikan. Bukan memperbaiki karena yang sebelumnya lemah, bukan. Tapi memperbaiki karena tuntutannya berbeda. Karena itu maka tidak ada pemimpin yang buruk, tidak ada pemimpin yang buruk, yang lemah. Yang perlu adalah pemimpin yang baru, yang lebih baik lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pak Jufri selamat jalan. Pak Jufri tetap sebagai keluarga besar Dinas Pendidikan. Alhamdulillah masih pensiun dalam keadaan sehat dan tidak ada masalah, ya. Kan tidak ada masalah, Pak, ya. Dengan Dinas Pendidikan juga tidak ada masalah. Dengan saya, dengan Bu Matus, Pak Edi juga ada masalah. Sehingga Pak Jufri ketemu di mana saja tetap baik, ya. Karena kalau kita bermasalah dengan satu orang, kasan itu menjadi copek, Pak, ya. Menjadi copek. Selang kasan itu kalau punya musuh satu saja. Kalau dalam ilmu hukum itu dikatakan bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang daripada menghukum satu orang karena benar, membebaskan 1000 orang karena bersalah. Saya ulang, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Itu dalam ilmu hukum. Artinya memiliki musuh satu itu salah, ya, daripada memiliki kawan 1000. Demikian Bapak sekalian, saya mohon izin, mohon maaf tidak bisa berlama-lama dan berpanjang-panjang kata. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik.
Kami titip pendidikan karena pendidikan sangat bergantung pada Bapak Ibu sekalian. Kepala dinas saya ini hanya satu orang, tetapi Bapak Ibu sekalian banyak orang, karena semuanya bergantung dari Bapak Ibu semuanya. Jadi saya titip sekolah bagaimana siswa, karena tujuan kita adalah siswa yang bisa memperbaiki adalah guru dan guru. Dan Bapak Ibu sekalian adalah pemimpin para guru. Sementara kami itu hanya fasilitator saja di kabupaten. Demikian, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak